Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiwi Enendarista dengan NIM 21002128. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi teori kecerdasan. Materi pertama yaitu pengertian kecerdasan. Kecerdasan menurut Stephen Jay Gould dari Harvard adalah kapasitas mental umum yang meliputi kemampuan untuk memberikan alasan, membuat rencana, memecahkan masalah, berpikir abstrak, menghadapi ide yang kompleks, belajar dari pengalaman, dan dapat diukur dengan tes IQ, yang tidak dipengaruhi oleh budaya dan genetik yang berperan besar. Intelijensi adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Dengan demikian, kecerdasan adalah kemampuan untuk merespons secara tepat situasi baru dan menggunakan akal untuk memecahkan masalah. Baiklah, materi selanjutnya yaitu macam-macam teori kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan IQ. Dalam istilah psikolog, IQ adalah kemampuan seseorang untuk mengenal dan merespon alam semesta yang tercermin dalam matematika, fisika, kimia, biologi, dan bidang eksakta serta teknik. Tetapi belum merupakan pengetahuan untuk mengenal dan memahami diri sendiri dan sesamanya. IQ lebih mengarahkan pada objek-objek di luar manusia. Jadi, kecerdasan intelektual atau IQ merupakan kemampuan untuk memecahkan masalah secara logis dan akademis. Teori kecerdasan yang kedua yaitu kecerdasan EQ. EQ atau Emotional Quotient adalah kecerdasan emosional. Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional berarti ia mampu menyadari, mengatur, dan mengevaluasi perasaannya. Bukan cuma perasaan diri sendiri, tetapi orang dengan IQ yang baik juga mampu menyadari perasaan orang lain. Selain itu, ia juga tahu apa dampak emosinya bagi orang lain. Menurut Goleman, mengelompokkan emosi dalam beberapa golongan utama, yaitu yang pertama amarah, kesedihan, rasa takut, kenikmatan, cinta, terkejut, jengkel, dan malu. Berikut yaitu tips atau cara mengendalikan diri yang biasa dilakukan dalam mengendalikan emosi. Yang pertama yaitu mengenali emosi diri sendiri atau kesadaran diri, yang berarti mengetahui emosi yang dirasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri, memiliki tolak ukur yang realitas atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. Yang kedua yaitu motivasi diri, yang berarti menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntut kita menuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif, serta untuk bertahan menghadapi kegagalan. Teori kecerdasan berikutnya yaitu kecerdasan SQ, yaitu kecerdasan spiritual, adalah kecerdasan jiwa, yang berarti kecerdasan yang dapat membantu kita menyembuhkan dan membangun diri kita secara utuh. Kecerdasan spiritual lebih merupakan konsep yang berhubungan dengan bagaimana seseorang cerdas dalam mengelola dan mendayagunakan makna-makna, nilai-nilai, dan kualitas-kualitas hidup spiritualnya. Berikut adalah ciri-ciri kecerdasan spiritual. Yang pertama, bersifat fleksibel, yang berarti mampu beradaptasi dimanapun dengan aktif tanpa rekayasa. Yang kedua, memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi rasa sakit. Yang keempat, yaitu memiliki kualitas hidup yang disertai dengan visi dan nilai-nilai. Yang kelima, yaitu mampu menghadapi permasalahan dan penderitaan serta dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari dirinya. Yang terakhir, yaitu enggan melakukan hal yang dapat merugikan dan membuat kerusakan. Teori kecerdasan berikutnya yaitu kecerdasan multiple intelligence, yang merupakan terdiri dari banyak bagian. Jadi, multiple intelligence adalah kemampuan ganda yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Howard Gardner menemukan bahwa sebenarnya manusia memiliki beberapa jenis kecerdasan. Gardner menyebutkan sebagai kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. 9 kecerdasan tersebut, yang pertama yaitu kecerdasan verbal linguistik, yang kedua yaitu kecerdasan logik matematik, kecerdasan visual spasial, kecerdasan jasmania kinestetik, kecerdasan irama musik, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal,
kecerdasan naturalistik, dan yang terakhir yaitu kecerdasan eksistensial dan spiritual. Berikut karakteristik anak yang mampu memiliki kecerdasan IQ. Yang pertama yaitu kemampuan pemecahan masalah yang tinggi, kemampuan analitik yang kuat, daya ingat yang baik. Yang kedua yaitu kecerdasan SQ, yaitu spiritual quotient, dengan kesadaran diri yang tinggi dan pemaparan pada pertanyaan-pertanyaan spiritual dan filosofis, kemampuan untuk mencari makna dalam pengalaman hidup. Karakteristik kecerdasan EQ, yaitu kemampuan dalam mengenali dan mengelola emosi sendiri dengan baik, kemampuan dalam membaca dan merespon emosi orang lain, dan kemampuan dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara positif dengan orang lain. Dan karakteristik multiple intelligence, yang pertama itu kecerdasan linguistik, kemampuan dan berkomunikasi dengan baik, kecerdasan naturalis, kemampuan dalam mengamati dan memahami alam dan lingkungan, dan lain-lain. Layanan pendidikan dan pembelajaran dalam mengembangkan masing-masing kecerdasan. Layanan pendidikan dan pembelajaran yang beragam baik di dalam maupun di luar sekolah memungkinkan individu untuk mengembangkan berbagai jenis kecerdasan sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan mereka. Hal ini dapat membantu menciptakan individu yang lebih beragam, tanggap, dan siap menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan mereka. Layanan pendidikan dan pembelajaran dalam kecerdasan IQ sebagai berikut: membantu siswa untuk mengenali dan mengelola emosi dengan baik, mendorong siswa untuk berbicara tentang perasaan mereka, dan memahami perasaan orang lain. Selanjutnya yaitu kecerdasan SQ, yang layanan pendidikannya yaitu mendorong siswa untuk memahami makna hidup dan mengembangkan nilai-nilai spiritual, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berlatih meditasi dan refleksi. Layanan berikutnya itu kecerdasan EQ, yaitu mendorong siswa untuk memecahkan masalah dengan cara yang logis dan sistematis, dan mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan analitis. Yang terakhir yaitu layanan multiple intelligence, yaitu memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dengan berbagai cara yang berbeda seperti melalui gerakan, musik, atau gambar. Materi selanjutnya yaitu masalah dan solusi yang dihadapi oleh guru dalam menghadapi masing-masing kecerdasan anak didik. Yang pertama, kecerdasan IQ. Dengan masalah, beberapa siswa mungkin kesulitan dalam memahami materi akademik atau menghadapi tekanan untuk mencapai tingkat keberhasilan tertentu dalam ujian. Solusinya yaitu memberikan bahan ajar yang bervariasi dan metode pengajaran yang berbeda untuk mengakomodasi gaya belajar yang beragam. Berikutnya itu masalah kecerdasan SQ. Sulit untuk mengintegrasikan pembelajaran tentang nilai-nilai spiritual dan etika ke dalam kurikulum yang lebih bersifat akademik. Solusinya yaitu menyelipkan diskusi tentang nilai-nilai spiritual dan etika dalam konteks pelajaran akademik yang ada. Masalah berikutnya itu kecerdasan EQ. Dengan masalah, beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan dalam mengelola emosi mereka atau mungkin ada konflik antar siswa di dalam kelas. Solusinya yaitu mengintegrasikan pelatihan keterampilan emosional dalam kurikulum dan mendorong komunikasi terbuka dan dialog dalam kelas untuk membahas masalah emosional tersebut. Yang terakhir yaitu masalah multiple intelligence. Dengan masalah, guru mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan beragam siswa dengan berbagai jenis kecerdasan. Solusinya yaitu membuat pengalaman belajar yang beragam dengan menggunakan berbagai metode pengajaran dan materi yang berbeda-beda. Upaya-upaya dalam meningkatkan kemampuan guru dalam melayani pembelajaran anak yang mempunyai kecerdasan masing-masing yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengenali kecerdasan siswa tersebut. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan siswa tersebut. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan diri, menggunakan pendekatan yang berbeda-beda, dan yang terakhir bisa menggunakan pendekatan yang holistik. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.